Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Sahabat Teguh Rahayu Selamat Channel yang dirahmati Allah, malam ini kita berkumpul dalam suasana yang berbeda. Bukan sekadar malam biasa, melainkan malam jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus tahun 2025. Malam penuh tafakur, malam untuk mengingat jasa para pahlawan yang telah mengorbankan darah dan nyawanya demi sebuah kata yang kita nikmati hari ini, merdeka. Cerita fiksi reflektif yang akan kita simak ini berjudul, Andai Para Pahlawan Masih Dapat Bicara di Malam Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2025. Sebuah renungan metaforis, bagaimana jika para pahlawan itu masih hidup, masih mampu menyuarakan isi hatinya, menyaksikan bangsa ini setelah puluhan tahun merdeka. Apakah mereka akan tersenyum bangga, atau justru meneteskan air mata kecewa melihat kondisi bangsa yang sering tumpang tindih antara cita luhur dengan kenyataan getir? Semoga kisah ini menjadi cermin, pengingat, sekaligus cambuk bagi kita agar tidak lupa akar perjuangan. Disclaimer, cerita ini adalah karya fiksi reflektif, bukan dokumen sejarah, dan tidak bermaksud menggantikan catatan resmi perjuangan bangsa. Semua tokoh, dialog, dan suasana hanyalah metafora untuk menghidupkan kembali semangat para pahlawan bangsa hingga memperjuangkan terwujudnya kemerdekaan, agar kita bisa menyalakan api cinta tanah air dengan cara yang lebih dalam, bertanggung jawab. Untuk itu mari nata niat, jernihkan pikiran, teduhkan hati, yuk kita menyimak dengan bismillah. Andai para pahlawan kemerdekaan RI masih bisa bicara pada tanggal 17 Agustus besok. 1. Bayangan yang bangkit dari sunyi. Malam tanggal 16 Agustus tahun 202, Jakarta dipenuhi dentuman kembang api. Warna-warni melukis langit, orang-orang bersorak di jalan. Namun di Monumen Nasional, tempat batu-batu berdiri seperti saksi bisu, ngan bayangan samar mulai muncul. Mereka bukan sekadar bayangan, mereka adalah suara-suara lama, jiwa yang dulu menukar hidup dengan kemerdekaan. Soekarno muncul pertama, dengan sorban putih dan wajah berapi, ia menatap gemerlap malam. 80 tahun merdeka, tapi apa yang kulihat? Rakyat masih meringis di pasar, masih berdesakan mencari kerja, masih berebut minyak dan beras. Apa arti merdeka jika perut mereka tetap kosong? Di sampingnya, Hatta berdiri tenang, suaranya lembut tapi menusuk. Kemerdekaan itu tidak bisa sekadar dijaga dengan parade. Ia harus dihidupi dengan keadilan sosial. Lihatlah, jurang kaya dan miskin semakin lebar. Apakah ini republik yang dulu kita impikan? Tiba-tiba dari kegelapan, Tan Malaka tertawa getir. Ah, republik ini pandai sekali berganti wajah penjajah. Dulu Belanda, lalu Jepang. Sekarang, siapapun yang berani melawan ketidakadilan, tetap dicap pengacau. Penjajah itu kini sebangsa sendiri, hanya lebih sopan dalam berjas. Lalu terdengar ketukan tongkat di tanah. Jenderal Sudirman, dengan tubuh rapuh tapi mata menyala, berkata, "Aku rela bergerilya di hutan, rupa-ruku rusak, tubuhku terbakar demam." Tapi kini, pejabat malah bergelimang harta, sementara petani dan buruh yang kita bela tetap hidup di bawah garis layak. Apakah ini arti merdeka yang sebenarnya? Bayangan itu kian nyata. Malam menjadi panggung pertanyaan, dan seluruh negeri, jika mau jujur, tidak bisa menutup telinga dari gugatan itu. 2. Suara hati yang menggugat dari balik pusara. Malam itu, bayangan para pahlawan seakan merembes dari pusara mereka, bagaikan teriakan yang ditahan berabad-abad. Mereka, yang dulu rela mengorbankan darah, kini bangkit dalam bentuk suara. Suara hati yang menggugat, suara jiwa yang tersiksa menyaksikan wajah Indonesia 80 tahun setelah proklamasi. Apakah ini negeri yang kami titipkan dengan jiwa raga? Seru suara Bung Hatta. Kami dulu bermimpi anak cucu akan hidup dalam keadilan sosial. Namun yang tampak kini hanyalah jurang kesenjangan. Kaya semakin kaya, miskin terpuruk tanpa daya. Negeri ini penuh gedung tinggi, tetapi di bawah bayangannya rakyat kecil berjuang melawan lapar. Dari kejauhan, terdengar lantang suara Tan Malaka, yang dulu gugur ditembak bangsanya sendiri. Aku sudah lama berkata, kemerdekaan tanpa kesadaran hanyalah kulit kosong. Kini terbukti, kalian merdeka, tapi dijajah kembali oleh hutang, oligarki, dan penjajahan ekonomi.
Apakah kita hanya berganti tuan? Dari Belanda ke bangsa sendiri yang lebih rakus. Cut Nyadin muncul dalam kilatan cahaya, suaranya lirih tapi menusuk hati. Aku rela buta demi melawan penjajah. Tapi hari ini, mataku yang tak lagi melihat pun bisa merasakan kegelapan yang lebih pekat, korupsi, anak negeri menjual kehormatan bangsa dengan keangka. Kami dulu berperang untuk harga diri. Kini, apakah harga diri itu ditukar dengan tender proyek? Di sampingnya, Pangeran Diponegoro menunduk, lalu berkata lantang. Aku ditipu, dijebak, dibuang ke pengasingan. Tapi aku tak pernah menjual tanahku. Kini kalian, pewarisku, malah rela menyerahkan pulau, tambang, bahkan laut pada asing demi sepotong kepentingan. Di mana jiwa kemerdekaanmu? Suara itu berdu-padu, menjadi koor protes yang menggelegar di langit kemerdekaan. Mereka tidak datang untuk memberi ucapan selamat ulang tahun. Mereka datang untuk menggugat. Kami bukan sekadar nama jalan dan wajah di lembar rupiah. Teriak Bung Tomo, matanya menyala. Kami adalah darah dan api. Kami adalah sumpah dan doa. Jangan sekali kalian mengkhianati arti kemerdekaan dengan pesta seremonial kosong. Apa arti bendera dikibarkan setinggi langit jika rakyatmu tetap menunduk oleh harga beras dan ongkos hidup? Gelombang suara itu membuat malam kian pekat. Seakan seluruh tanah air berguncang oleh getaran batin mereka. Bukan sekadar bisikan, melainkan jerit panjang yang nuntut jawaban. Kami mati agar kalian hidup bermartabat, kata mereka. Tapi apakah martabat itu masih ada? Atau sudah kalian gadaikan pada kepalsuan politik, pada konstitusi yang dipermainkan, pada kursi kekuasaan yang diwariskan seperti harta pribadi? Ras suara itu bukan sekadar keluhan. Mereka menggugat dengan kasih seorang ayah dan ibu yang melihat anaknya tersesat jalan, mereka terluka. Luka itu menetes jadi darah baru di tanah yang merah oleh tumpahan nyawa mereka. Malam pun bergemuruh, Indonesia, apakah engkau masih setia pada janji kemerdekaanmu? 3. Gugatan para penjaga nurani. Langit kian berat tapi para pahlawan berhimpun bak gelombang jadi ras suara gugatan. Kiai Mojo bersuara tajam. Wahai anak negeri, aku dulu rela ninggalkan keluarga, menempuh pengasingan, karena yakin agama dan negara adalah amanah. Tapi kini aku melihat partai jelma jadi perusahaan keluarga, membangun politik dinasti bahkan kuota haji kau jual belikan, apa yang dulu kita perjuangkan sebagai amanat ilahi, kini jadi dagangan di meja warisan. Ingat, bahwa kekuasaan adalah titipan Allah, bukan titipan mertua atau iparmu. Lalu Antasari, sang singa Banjar, mengepal. Aku berjuang melawan kolonial karena mereka merampok tanah airku. Tapi kini, kalian menjajah sesama anak negeri karena rakusmu. Lihatlah, para elit politik bersandiwara, mulutnya berseru keadilan, tapi kakinya berlari ke arah kepentingan pribadi. Sein kanan, belok kiri. Kini, penjajahan wajahnya adalah kebohongan. Lebih busuk dari VOC karena bersembunyi di balik senyum pencitraan yang menjijikan. Dewi Sartika menatap getir. Aku dulu melawan kebodohan, buka jalan pendidikan agar anak-anak negeri, terutama perempuan, tidak lagi dipenjara buta huruf. Tapi hari ini, aku melihat rakyat kembali dibodohi. Pendidikan mahal, sistem rusak, sekolah jadi pasar. Anak pejabat bebas masuk universitas dengan karpet merah, bu ibu dipaksa tunduk pada propaganda. Bagaimana engkau tega merampas akal budi generasimu sendiri? W.R. Supratman pun menggenggam biolanya, namun kali ini ia tak memainkan melodi. Ia bersuara lirih tapi tajam, dulu aku mencipta, Indonesia Raya, agar bangsa ini merdeka, agar lagu itu menjadi janji persatuan. Tapi kini aku mendengar negeri bernyanyi dengan nada sumbang. Lagu kebangsaan ditelan riuh pesta kampanye. Mikrofon dipekakkan suara buzzer. Kata, persatuan, jadi topeng menutup borok perpecahan. Aku bertanya, apakah Indonesia Raya masih berarti, atau kini hanya jingle politik belaka? Suasana hening saat muncul sosok tegap, Gajah Mada dengan tatapan membelah angkasa. Aku, yang pernah bersumpah palapa, tak akan berhenti sebelum Nusantara bersatu, kini kau dikhianati. Kalian gadaikan sumpah leluhur demi perut sendiri. Wahai pemimpin negeri, engkau berpakaian bak Firaun, lidahmu manis, namun tanganmu menindas. Engkau bermain citra, engkau hanyalah aktor di panggung, melihara ilusi. Dinasti politikmu lebih ganas dari melampaui Firaun yang berkata, akulah Tuhan kalian, dan kini engkau berkata, akulah penyelamat bangsa. Tapi sejatinya kau,
pemangsa bangsamu sendiri. Suara mereka menyatu, mengguncang ruang sejarah. Itu bukan sekadar keluhan, melainkan gugatan nurani. Dari agama yang diperalat, tanah yang dijarah, pendidikan yang diperdagangkan, lagu persatuan yang dipalsukan, hingga sumpah persatuan yang dikhianati, semua terkuak di hadapan bangsa. Dan langit pun seakan bergetar, jerit pahlawan tak pernah hilang, ia abadi, menggugat tiap pemimpin yang bersalin rupa jadi Firaun baru. 4. Puncak kebobrokan. Langit negeri ini seakan runtuh ketika suara-suara pahlawan lain yang belum bersuara kini bangkit. Mereka menatap tanah air dengan hati tercabik, karena kebobrokan telah mencapai puncaknya. Inilah cermin Indonesia terkini, saat hukum menjadi dagangan, suara rakyat diperdagangkan, dan konstitusi dikoyak seenaknya. Cut Nyadin berdiri dengan mata berapi. Ia memprotes penindasan atas rakyat kecil, dari Papua hingga Aceh, yang seringkali diperlakukan sebagai anak tiri Republik. Apakah darah yang kami tumpahkan dulu tidak sama merahnya? Mengapa hari ini hak rakyat terus dipangkas demi rakus penguasa? Serunya, Sisingamangaraja 12 menatap dengan wajah murka. Ia menuding kerakusan oligarki yang menguasai sumber daya alam negeri. Tanah, hutan, tambang, semua dijual demi segelintir keluarga politik. Rakyat hanya jadi penonton di tanah sendiri. Suaranya menggema bagai petir di pegunungan. Raden Ajeng Kartini tampil dengan sorot mata getir. Ia menyoal runtuhnya moralitas dan kesetaraan yang dulu diperjuangkannya. Politik pencitraan menjual wajah manis, tapi di baliknya menyembunyikan penindasan. Perempuan masih dijadikan komoditas kampanye, bukan manusia merdeka. Apakah ini kemajuan? Tanyanya pedih. Tan Malaka muncul dengan api revolusi dalam dada. Ia mengecam partai-partai yang menjelma jadi perusahaan keluarga. Inilah feodalisme modern. Demokrasi kalian hanya papan reklame. Kader lahir bukan dari intelektualitas, tapi dari rahim keluarga politik. Kedaulatan rakyat kalian bunuh dengan warisan dinasti. Soekarno, sang proklamator, akhirnya berdiri, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Ia menuding politik kebohongan yang kini merajalela. Pemimpin yang katanya merakyat, ternyata berwajah Firaun. Sein kanan, belok kiri. Janji manis di bibir, tapi hati berisi tipu muslihat. Kalian nibek-robek Pancasila, kalian jak-injak semangat gotong royong. Inikah Indonesia yang kita impikan? Dan akhirnya, Pangeran Diponegoro menggenggam kerisnya, menatap jauh pada rezim hari ini. Ia bersuara lirih tapi tajam, puncak kebobrokan itu adalah ketika agama dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Masjid dijadikan panggung politik, doa diperdagangkan demi kursi. Padahal, Tuhan tak pernah berpihak pada kebohongan. Keheningan mencekam setelah semua suara itu menggema. Para pahlawan menyadari, inilah zaman ketika rakyat dipaksa tunduk pada ilusi, ketika negeri ini tak lagi dipimpin dengan nurani, melainkan dengan nafsu. Puncak kebobrokan telah tersingkap, telanjang di depan mata bangsa. Gugatan terakhir, kemunafikan kolektif. Andai malam tanggal 17 Agustus besok para pahlawan masih bisa bicara, maka gugatan paling pedih bukan lagi soal penjajah asing, melainkan penjajahan yang kita pelihara sendiri, kemunafikan kolektif. Bangsa ini berteriak religius, tapi merampok amanah. Pemimpin bicara keadilan, tapi bersandar pada oligarki. Rakyat menuntut kebenaran, namun ikut menjilat begitu ada kesempatan. Inilah ironi negeri yang katanya bertuhan, namun hidupnya dikuasai topeng. Sultan Agung bangkit dengan sorot mata marah. Aku mempertahankan tanah Jawa dari kolonial, tapi kini tanahmu dijual murah pada asing dengan nama investasi. Utang dijadikan obat, padahal itu racun. Inikah arti merdeka, jika kedaulatan bangsa kalian gadaikan sendiri? Sunan Kalijaga menghela napas panjang. Aku dulu memasukkan agama dalam tembang, gamelan, dan budaya agar jiwa tetap hidup. Tapi kini aku melihat rakyat larut dalam pesta konsumsi, agamanya hanya slogan, ritualnya tanpa ruh. Masjid ramai oleh jargon, tapi fakir miskin dibiarkan lapar. Di mana batin bangsa ini? Buya Hamka menunduk sejenak lalu bersuara tajam. Aku pernah dipenjara karena kata-kataku, tapi aku tak pernah menjual kebenaran. Kini kulihat banyak ulama bungkam karena takut jabatan, banyak pemimpin menjadikan agama sekadar alat legitimasi, termasuk politik berubah jadi panggung kemunafikan. Apakah ini bangsa yang kami wariskan? Ketiganya berdiri, suara mereka berpadu jadi petir, jika kemunafikan ini tak kalian hentikan,
maka republik ini akan menjadi bangkai, hidup hanya nama, mati dalam jiwa. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Quran Surat An-Nisa, 145. Dan Buya Hamka berbisik tajam. Kalau hidup hanya sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja hanya sekadar bekerja, kera pun bekerja, apakah perangai mereka kini jadi perangai kalian? Hah.